Oke, kita akan belajar melakukan scanning menggunakan Nmap di Metasploitable. Nah, Metasploitable ini saya gunakan di VirtualBox. Kalau kalian belum mencoba atau belum punya Metasploitable di VirtualBox, boleh buka tutorial saya sebelumnya, ada di link deskripsi. Ini Metasploitable saya, kita bisa running ya. Nah, ini sambil menunggu. Nah, kita akan scanning menggunakan Nmap. Kita akan coba melakukan scanning dengan 4 hal, yaitu scanning port tertentu. Jadi kita akan scanning port 22 misalnya, port 22, port 21, port 22 dan port 21. Nah, kita akan coba ini MSF admin. Oke, kita harus punya Nmap ya. Kalau di kalian Linux udah ada Nmap. Terus yang berikutnya adalah scanning port yang terbuka. Jadi kita scan semua port yang terbuka. Kalau ini kalau yang pertama kita bisa scan dia terbuka atau enggak, dia akan tetap ke scan ya. Kalau misalnya yang bawah berarti dia akan membuka semua portnya yang terbuka, nanti akan ditampilkan. Yang berikutnya adalah scan agresif. Scan agresif ini melakukan scanning yang sifatnya semua itu di scan, semua itu dicek dari apa yang ada di database Nmap, itu akan dicocokkan dengan si data server gitu ya. Maksudnya ada apa aja di server gitu, apa aja fiturnya, apa aja service yang jalan gitu. Nah, terus di sini terakhir adalah scan floon atau floonable atau bug lah bahasanya gitu, yang bisa di remote ataupun bisa di hack gitu kan. Jadi kita melakukan scan floon. Oke, kita coba buka Nmap-nya dulu. Kita masukkan perintahnya Nmap. Nah, Nmap sendiri bisa diinstal di berbagai Linux. Kemarin saya kebetulan pakai Kali Linux, sudah terpasang secara default. Mungkin Anda bisa menginstalnya kalau Anda menginstal sistem operasi lain. Oke, kita akan membaca dokumentasi tentang scan port tertentu. Nah, scan port tertentu itu dengan menggunakan ini bagian portnya di dokumentasi port. Di sini kita bisa menggunakan -p. Nah, kalau -p di sini ada X ya, example atau contoh. Di situ -p -22, berarti kita akan scan port 22. Nah, di sini adalah -p 65535. Ini artinya kita scan port 1 sampai segini. Jadi semua port akan di scan gitu kan, atau dari 1 sampai 100 atau berapa itu bisa. Nah, kita buka terminal baru, tab terminal. Kita masukkan perintah map -p. Tadi kita cek port 22 misalnya. Enter. Oh sorry, kita cek dulu si servernya, IP-nya belum saya masukkan. Server Metasploitable adalah 220.20. Oke, jalan. Kita cek dulu IP A, ya 2020. Oke, lalu kita scan. Tadi salah perintahnya, kurang IP 2020. Nah, port 22 adalah port SSH 2020. Oke, berarti port 22 adalah port SSH. Nah, terus kita coba port 21.
berarti di sini P21. Nah, terbuka port FTP. Nah, mungkin kita tukar aja. Ini kita bisa scan satu persatu portnya, ini menggunakan Nmap ya. Terus kemudian ini sudah, berarti ini oke. Yang berikutnya adalah scan port yang terbuka. Oke, kita scan port yang terbuka, jadi kayak gini kita satu-satu. Kalau portnya banyak mungkin lama. Nah, kita menggunakan SV ya. 20. Oke, sambil menunggu SV itu apa sih? Nah, di sini disebutkan open port. Jadi kan men-scan open port yang terbuka gitu kan, terbuka port. Nah, oke, ternyata sebanyak ini portnya. Dia ada banyak banget ini port yang dari Nmap ya, bisa Anda lihat di sini. Ada berapa ini jumlahnya? Satu ya, banyak lah, belasan, mungkin sampai 20-an kayaknya. Oke, scan port yang terbuka sudah. Nah, terus kita menggunakan minus SV ya. Yang berikutnya adalah scan agresif. Nah, scan agresif itu menggunakan minus A ya, minus A. Di sini adalah ada minus A, enable deteksi, OS detection, version detection, script scanning, dan trace route. Jadi katanya ini yang cukup banyak untuk melakukan scanning, jadi tinggal minus A. Jadi dia udah banyak yang di scan gitu kan. Nanti banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Ini karena cukup lama, nanti saya pause dulu. Oke. Oh, ini minus A, ternyata banyak banget juga ini yang menjadi informasinya. Di sini ada FTP anonymous, login, ini menggunakan FTP ya, tadi port FTP. Terus dia menggunakan versi berapa, ini tipenya. Terus dia terhubung sama ini IP kita ya, ini terhubung sama IP kita. Terus di sini dia pakai TCP SMTP, dia pakai postfix, ini email kalau nggak salah. Ini telnet ini itu remote ya, remote CLI. Di sini RSA nya kebuka juga. Apa lagi nih? HTTP nya dia pakai Apache ya, dia pakai Apache Ubuntu. Oh, katanya bisa oh ini ada kita exploitable. Nah, ini banyak banget ini kebuka. Di SQL dia pakai MySQL. Terus connect with database support, macam-macam. Nah, di sini banyak informasi yang terbuka. Itu scan agresif ya, menggunakan minus A. Yang berikutnya adalah scan floon. Itu bisa dibilang bug. Oke, scan floon itu menggunakan script sama dengan floon. Oke, ini scan floon itu kalau kita inputkan dalamnya adalah floon, itu nanti akan semua floon akan dicek sama Nmap. Kalau misalnya di sini ada kita masukkan database-nya apa, misalnya floon apa gitu, itu bisa kita lebih cepat. Kalau kita scan floon aja dia pasti lama banget, apalagi dengan jaringan internet gitu ya, itu pasti lama.
Dan saran saya untuk tidak menggunakan Nmap ini untuk main-main ya. Kalau misalnya lihat pemerintahan terus kita scan atau perusahaan gitu, nanti akan dideteksi oleh firewall dari server. Jadi ketika dideteksi sama firewall, MAC address Anda bisa didapatkan, nanti bisa report masalahnya, nanti bisa pidana gitu. Jadi jangan main-main. Saran saya untuk kalian belajar gitu, menggunakan Metasploit table di VirtualBox agar lebih aman. Oke, saya pause dulu videonya. Ini sudah selesai ya, scan clone. Ini luar biasa, banyak banget scan clone-nya ternyata. Ini dari atas sampai bawah ini masih. Oke, scan clone. Ini perintahnya ya. Di sini ada port 21, dia FTP PSTPD, di sini backdoor katanya. Dan di sini ada tulisan exploitable. Jadi artinya exploitable itu dia bisa kita remote ya. Di clone-nya di sini kita bisa remote. Jadi gimana caranya itu nge-remote-nya nanti akan kita bahas. SSH kebuka, terus di sini ini main of middle ya. Nah, ini juga ada clone-nya juga. Jadi clone-nya dia udah banyak. Nah, ini ada kode clone-nya juga. Ini bisa dicari. Nah, ini SSL Poodle. Ini juga ada clone-nya juga. Dan di sini ada SQL injection yang bisa kalian buka. Oh, sampai bawah banyak banget ini. Nah, di sini ada HTTP-nya, ada clone juga ini. Terus RIM registry, ada clone-nya juga. Ini buat SQL, ini ada clone-nya juga. Jadi banyak. Jadi program Nmap ini sangat penting sekali bagi kita untuk mendeteksi apakah server kita ada bugnya atau ada flu-nya atau enggak. Lalu cari cara mengatasinya gimana, bisa cek-cek lagi di Google ya, ada informasi atau tanya-tanya ke forum. Mungkin itu saja. Flu-nya kita sudah oke ya. Oke, flu-nya kita minus scan. Script sama dengan flu. Nah, kita sudah belajar menggunakan Nmap untuk scan port tertentu. Kita coba FTP lalu SSH, terus kita juga udah nyoba scan port yang terbuka. Perintahnya pakai -sp, scan agresif -a, terus scan clone. Di sini kita bisa pakai -script sama dengan clone. Oke, terima kasih. Jika ada yang tanyakan silahkan tulis di kolom komentar.